Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahman Narijal, NIM 171101163100047. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa yang ingin saya bahas mengenai tentang gangguan berbicara gagap. Sebelum saya menjelaskan tentang gangguan berbicara gagap, terlebih dulu saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Pertama, berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Dalam perkembangan, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Proses gangguan berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral, yang berarti proses ekspresi verbal, komprehensi auditorik. Komprehensi auditorik itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk dipahami. Nah, itu tadi mengenai penjelasan mengenai tentang gangguan berbahasa. Selanjutnya, gangguan berbahasa secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, akibat gangguan faktor medis seperti kelainan fungsi otak ataupun kelainan alat bicara. Yang kedua, akibat faktor sosial seperti lingkungan kehidupan masyarakat. Yang kedua, seperti lingkungan sosial yang tidak alamiah, semisal tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan manusia yang sewajarnya. Selanjutnya, mengenai bicara gagap. Gagap adalah bicara yang kacau, sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata atau kalimat yang diselesaikan. Acap kali si pembicara tidak berhasil mengucapkan suku kata awal, hanya dengan susah payah berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya saja, lalu ia memilih kata lain dan berhasil menyelesaikan kalimat tersebut. Selanjutnya, pengidap gagap mengalami kesulitan dalam mengucapkan yang ingin dia sampaikan, sehingga mereka memanjangkan atau mengulang suatu kata atau susunan kata saat berbicara. Dalam kasus tertentu, pengidap gagap bahkan kesulitan mengucapkan kata tertentu. Beberapa karakteristik dari pengidap gagap adalah misalnya memanjangkan bunyi. Contoh, papa, atau pengulangan bunyi suku kata. Misalnya papa. Selanjutnya, memiliki jeda atau menahan sesuatu kata atau kata yang tidak dapat diucapkan sama sekali. Selanjutnya, gejala gagap. Gejala gagap dapat bertambah buruk ketika si pengidap sedang dalam keadaan stres, tertekan, terburu-buru, senang, atau dalam keadaan canggung. Beberapa gejala gagap yang mungkin muncul antara lain yaitu pada pertumbuhan. Untuk pertumbuhan di sini terjadi pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan dalam menyampaikan sesuatu yang dimaksud melalui perkataan. Hal ini tergolong wajar karena si anak-anak di bawah 5 tahun ini pasti akan mengalami pertumbuhan dan kegagapan itu akan sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, gagap neorogenik. Gagap neorogenik ini disebabkan oleh gangguan pada otak, saraf, serta otot yang terlibat dalam kemampuan berbicara.
Selanjutnya gagap psikogenik. Gagap jenis ini cenderung jarang terjadi. Penyebabnya adalah akibat adanya trauma atau masalah dalam pemikiran dan penalaran seseorang. Selanjutnya ciri-ciri berbicara gagap. Yang pertama ada memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas dan kurang efektif. Gelisah saat berbicara, mengedipkan mata saat berbicara, menghindari kontak mata, gemetar atau tremor pada rahang atau bibir, mengalami kesulitan mengucapkan suatu kata, suku kata atau kalimat, menahan atau memanjangkan suatu kata, mengulangi sebuah suku kata, suara atau kata-kata, dan terakhir mengambil jeda diam atau berhenti untuk suatu kata tertentu atau di tengah-tengah kata. Pada penanganan berbicara gagap yaitu ada terapi berbicara. Terapi berbicara ini mengajarkan pasien untuk mengendalikan dan memperhatikan tempo atau cara berbicara mereka. Selanjutnya ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini membantu pasien untuk mengendalikan dan mengubah pola pikir yang bisa memperburuk gangguan berbicara ini. Selanjutnya dalam penanganan yaitu pada perangkat elektronik. Perangkat elektronik ini juga membantu. Salah satu contoh alatnya yang mendapatkan umpan balik. Salah satu contoh alatnya adalah alat untuk mendapatkan umpan balik auditori lambat, yaitu delay auditory. Alat ini memainkan kembali suara pasien sepersekian detik setelah berbicara. Alat ini, selain itu, terdapat alat umpan balik auditori pengubah frekuensi, yaitu frekuensi shifted auditory. Alat ini berfungsi memainkan kembali suara pengidap pada frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kombinasi dari kedua alat ini juga mungkin digunakan pada pengidap gagap. Sekian penjelasan dari saya mengenai gangguan berbicara pada penjelasan mengenai gangguan berbahasa pada gangguan berbicara gagap. Salah dan kurangnya pada materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.